Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita sehingga kita masih berpegang teguh pada keyakinan yang Allah ridai. Dan salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini di hari Senin ya, harinya yang disunahkan juga oleh baginda Rasul dan termasuk hari yang mulia ya Pak ya. Insya Allah kita bisa bertemu sama Gurunda Al-Ustadz M. Hakim Bawazir. Kita mau bincang-bincang tentang seputar ruqyah. Tapi sebelumnya saya sapa dulu, Pak. Oke. Pak, sehat lah. Sehat, alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Dan kebetulan Abah hadir di Sekretariat SSDG Tangerang Raya yang baru kemarin disahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung ke pertanyaan aja, Pak ya. Jadi ini aspirasi pertanyaan ini berawal dari aspirasi pasien-pasien ruqyah, Pak. Karena beberapa pasien itu ada bias pandangannya tentang ruqyah. Ada juga yang menitik beratkan negatif, ada juga yang menitik beratkan ke hal positif gitu. Jadi ada 3 karakter nih orang yang memahami tentang ruqyah. Ada bias, ada negatif, dan ada positif. Sebetulnya pengertian tentang ruqyah itu apa sih, Bah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang cukup menarik ya ketika kita bahas tentang ruqyah ini. Karena ini juga salah satu misi SDG, syiar SDG untuk mengenalkan salah satu teknik pengobatan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Yang mana memang hampir banyaklah mayoritas nih umat Islam mereka belum mengenal apalagi memahami tentang konsep pengobatan ruqyah. Ya, padahal ruqyah sendiri adalah sesuatu yang menjadi syariat ajaran Islam ya. Bahkan setiap seorang muslim itu juga diwajibkan dia harus bisa meruqyah. Walaupun ya meruqyah diri sendiri, bukan orang lain ya. Jadi skalanya ruqyah itu luas sekali. Jadi pengertian ruqyah itu sendiri secara bahasa ruqyah itu artinya bacaan. Bacaan. Nah, bacaan. Atau bahasa kita nih yang gampang tuh jampe-jampe, mantra-mantra seperti itu ruqyah. Makanya tradisi pengobatan ruqyah ini sudah dikenal bahkan sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Oh, sebelum dilahirkan? Sebelum dilahirkan ruqyah ini sudah ada. Masya Allah. Nah, karena Islam yang dibawa baginda Rasul itu dia sebagai penyempurna ya, dan juga mengarahkan adat-adat yang tidak baik menjadi adat yang baik. Makanya Nabi pun mengajarkan kepada kita konsep ruqyah yang terbebas dari pengaruh syirik. Jadi kalau ruqyah yang ada di masa jahiliyah, kategorinya itu ruqyah syirkiyah. Karena mereka meminta kesembuhan kepada selain Allah. Ya, kepada berhala-berhala, kepada penguasa gunung, penguasa lembah, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengobatan itu sangat masyhur di kalangan sahabat. Sehingga sahabat ketika dia sakit, dia ingin meruqyah, dia ragu-ragu, jangan-jangan ini dilarang dalam ajaran Islam, karena Islam di Mekah waktu itu masih baru. Sehingga mereka berkonsultasi kepada Nabi tentang ruqyah yang biasa kerap mereka lakukan. Maka Nabi mengajarkanlah teknik ruqyah dengan menggunakan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ya, jadi intinya itu sama-sama bacaan. Jadi kalau ruqyah syirkiyah itu lebih banyak jampe-jampe, mantra. Tapi kalau yang syariah, dia bacaannya itu adalah ayat Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini pun satu jalan dengan salah satu firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi salah satu manfaat Allah menurunkan Al-Qur'an adalah syifa, penawar, obat dari berbagai macam penyakit. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mempraktekkan ya teknik ruqyah ini, baik kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika terpantuk oleh binatang berbisa. Nabi pernah mengobati orang yang majnun, yang hilang akal, sehingga dia sadar dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan bukan Nabi saja, sahabat pun sama, menggunakan ayat Al-Quran sebagai satu wasilah mencari kesembuhan dari Allah. Dan ada satu riwayat yang menceritakan malaikat Jibril pun pernah meruqyah Nabi dengan doa-doanya. Waktu yang kena ya, terkena sihir seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Ruqyah ini familiar di lingkungan sahabat Nabi di masa Islam saat itu. Bahkan Nabi pun mengajarkan kepada kita nih umatnya untuk meruqyah diri kita sendiri, terutama ketika kita menjelang tidur. Ya. Kita disunahkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dalam rangka meruqyah diri kita agar terhindar dari gangguan setan di saat kita tidur. Jadi ruqyah itu bukan sekedar bacaan Al-Quran, tapi doa-doa. Ente keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, itu ruqyah, memohon keselamatan dari Allah. Jadi salah satu bentuk permohonan, perlindungan, bantuan ya kepada Allah, itulah yang disebut dengan ruqyah melalui perantara bacaan tadi. Jadi doa juga termasuk ruqyah. Makanya disinilah kita harus mampu baca ruqyah. Kita punya rumah terasanya panas, sumpah, nggak nyaman, itu bacakan surah Al-Baqarah. Anjuran Nabi kan seperti itu, dan itu kita sedang meruqyah rumah di situ. Mendawamkan rutin baca 2 ayat di akhir Al-Baqarah itu juga sama ruqyah. Karena ruqyah tadi artinya bacaan. Sesuatu yang kita baca dalam rangka permohonan perlindungan dan pertolongan Allah. Baik dari penyakit medis, non medis, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun, penyakit ain, itu pun dengan ruqyah seperti itu. Makanya ini salah satu misi syiar SDG mengenalkan gitu, teknik pengobatan ruqyah yang kita ini sebagai umat Nabi ini harus bisa meruqyah. Minimal diri sendiri agar kita misalnya saat tidur betul-betul kita merasakan nikmatnya tidur tanpa diganggu sama A sama B, makhluk A, makhluk B seperti itu. Ya, jadi banyak sekali doa-doa ruqyah, ayat-ayat ruqyah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah permohonan keselamatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Itulah sedikit banyaknya gambaran tentang ruqyah itu sendiri. Oke. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat juga menyimak ya dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Terus Mbak, tadi kan secara arti ruqyah itu adalah bacaan dan kita membaca. Itu berarti kita bisa memposisikan sebagai peruqyah dan yang diruqyah kalau untuk mandiri. Betul. Jadi kedua posisi itu kita bisa lakukan gitu. Betul. Ya? Seperti contohnya simpelnya itu ketika kita mau tidur. Oh, iya. Bahkan Nabi mensunahkan meniupkan di 2 telapak, lantas diusap. Kenapa harus diusap? Sebagai bentuk pertolongan. Dan di situ juga ada isyarat bahwasanya Al-Quran itu mampu memberikan perlindungan. Maka kita tahu habis baca. Iya. 3 kali, terus diusap ke seluruh badan, dimulai dari ubun-ubun dari kepala. Iya, Pak. Nah, berkaitan dengan ini, Pak, kan itu dan itu dilakukan kepada setiap muslim ketika menjelang dia tidur, bukan kepada peruqyah aja. Semua muslim. Iya, semua umat Nabi. Artinya apa? Seluruh umat Nabi kan harus ruqyah, harus bisa ruqyah. Bukan meruqyah orang, harus bisa ngobatin orang, bukan. Iya, maknanya di situ. Harus bisa meruqyah. Artinya kita kan butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah, perlindungan dari Allah. Ente harus mampu meruqyah itu. Artinya membaca sesuatu dalam rangka memohon perlindungan buat diri sendiri. Buat diri sendiri, intinya itu buat diri sendiri sebenarnya. Oke, Mbak, satu nih, ketika itu ruqyah adalah bacaan. Nah, ada orang awam ini sebagai wasilah kan, melalui perantara, itu melalui air, melalui tanah, bahkan ada yang melegalkan, menyamakan perantaranya ini dengan apel jin, misalkan dengan perkara-perkara yang klinik. Oke. Karena disamaratakan, misalkan, wah ada sahabat juga ngobatin sahabat yang lainnya pakai air, kan itu
apa namanya sebagai ya Oke, benda, ya. wasilah juga. Itu gimana, Oke. Pak? Jadi tentu dalam teknik ruqyah itu yang dicontohkan nama Nabi ya. Artinya begini, kalau Nabi nggak melakukan itu, kita juga nggak melakukan itu. Jadi ada beberapa teknik dengan menggunakan benda-benda Nabi, diantaranya tanah, diantaranya air, diantaranya dengan kurma dan lain sebagainya. Nah, kita diperbolehkan menggunakan benda-benda tersebut ketika memang benda-benda itu dicontohkan Nabi sebagai perantara ruqyah itu sendiri. Ada contohnya. Sebagai contoh, memberikan air doa, apalagi dengan menggunakan air zam-zam. Iya. Jangan ada unsur-unsur yang memang yang kerap biasa dilakukan oleh para dukun. Dukun menggunakan dupa misalnya, kita ikut-ikutan dupa seperti itu. Menggunakan apel jin, kita menggunakan apel jin. Dan ketika benda-benda itu juga dihadirkan dalam pengobatan ruqyah, tentu jadi tanda tanya besar. Karena apa? Atribut ini biasa dipakai oleh dukun. Seperti itu. Tidak akan tercampur yang hak. Bisa tercampur. Yang jelas kita pun menggunakan benda-benda tersebut sesuai dengan apa yang pernah Nabi ajarkan, seperti itu. Oke, Pak. Ya. Terus Bah, ada mengenai dari pasien ini ada apa namanya keluhan seperti ini. Setelah diruqyah, tapi kita nggak tahu ya. Kita sebelum meruqyah itu kan tanya siapa yang udah pernah diruqyah. Misalkan ada yang bertanya, metode ruqyahnya seperti apa. Nah, di SDG ini kan ketika masal itu kita instruksikan mereka untuk hanya fokus mendengarkan. Betul. Terus ada yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ada pengalaman mereka yang mengatasnamakan ruqyah, suaranya tidak dikencangkan, Pak. Jadi maksudnya si peruqyahnya ini kumat kamit sendiri gitu, tanpa terlalu kedengaran yang didengar sama si pasiennya itu nggak tahu dia bacaannya apa, tapi dianggaplah itu ruqyah. Ketika ada momen di sini ikut ruqyah dan oh prakteknya seperti ini, terus yang benar itu yang mana? Tapi saya mendengar waktu pertama kali ruqyah dia baca ta'awud, baca Al-Fatihah gitu, tapi selebihnya memang tidak terdengar gitu. Nah, untuk apa namanya teknik secara apa namanya ya, Bah, teknikalnya seperti apa sebetulnya ketika di lapangan memang dibacakannya itu hanya dibacakan atau memang ada praktek-praktek lain, Bah, yang memang harus ada tambahan? Oke. Jadi kembali kepada inti pengobatan ruqyah ya. Karena inti pengobatan ruqyah adalah membacakan, tentu saja setiap pengobatan ruqyah harus si peruqyah ini membaca sesuatu yang didengar oleh si pasien. Betul. Kalau dia nggak membaca sesuatu, berarti bukan ruqyah itu. Iya. Dan dalam prosesi ruqyah kadang kita mendapati si pasien kita gitu, peserta ruqyah itu mengalami gejala-gejala yang di luar dari kontrolnya dia. Misalnya seperti ini, misalnya tiba-tiba badannya terasa gelisah. Gelisah. Kadang juga ini yang sering itu diikuti rasa mual. Karena ruqyah itu penting mengeluarkan kotoran dari lambung, karena ada indikasi sarang makhluk di lambungnya itu. Maka kita berupaya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu yang berupa cairan, bahkan sampai darah ya. Nah, kita baru menggunakan teknik-teknik tertentu yang memudahkan si pasien, si peserta untuk muntah. Maka kita pakai pijitan atau totokan, itu untuk menunjang. Seperti menunjang. Terus yang kedua ada juga sentuhan ya, sebagaimana Nabi juga melakukan itu. Sentuhan ini untuk kalau memang ada indikasi si pasien ini, si penderita ini ada gangguan-gangguan makhluk halus. Dia itu merasa tidak nyaman ketika disentuh dengan orang yang sedang membaca Quran. Maka kita sentuh di tempat-tempat tertentu yang kita mengindikasikan disitulah letaknya si makhluk. Jadi kita sentuh bagian tengkuk, bagian kepala, sentuhan. Atau usapan. Nabi juga pernah meruqyah dengan mengusap. Seolah-olah ikatan-ikatan makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu terputus. Maka kita juga menggunakan teknik usapan-usapan seperti itu. Kalau untuk waktu, tempat, dan juga waktu dan tempat, Bah, untuk waktu terbaik ruqyah dan tempat terbaik ruqyah itu ada ini? Sebenarnya nggak ada waktu terbaik atau tempat terbaik, nggak ada. Nggak ada. Yang penting sesuatu itu
suci, dan kita lakukan secara nyaman lah. Tempatnya itu di mana aja boleh. Terus ada batasan nggak orang-orang yang boleh diruqyah dan ada yang nggak boleh diruqyah gitu? Ada keterbatasan? Oh, misalkan si itu agamanya beda, nggak bisa diterapin untuk Ruqyah itu boleh siapa saja. siapa saja. Yang penting makhluk hidup. Yang penting dia meyakini tentang teknik pengobatan ruqyah. Oh, harus meyakini. Iya, harus meyakini ruqyah itu sendiri. Oh, Sama kayak kita berobat ke dokter, kalau kita nggak yakin dokter punya resep yang mujarab gitu, susah juga kita sembuhnya. berarti kalau ada unsur meyakini, kita sebagai misalkan peruqyah datang ujuk-ujuk mau ngobati itu Nggak bisa. sesuai adab ya, Jadi dia harus membuka dulu. membuka. Harus membuka. Artinya dia memiliki kesadaran untuk diberikan pengobatan ruqyah seperti itu. Jadi ada adabnya untuk Iya, ada adabnya Untuk seperti diruqyah itu. itu. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk ada orang kita merasa dia agak yang aneh, saya ruqyah ya kamu nawarin begitu. Jangan, Nggak boleh. kebanyakan diminta. Oh, harus Jadi meminta. artinya dia bersumber dari hati dia sendiri ingin Ingin. menjadikan ruqyah ini sebagai wasilah kesembuhan penyakit dia. Terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan batin atau kejiwaan. Walaupun juga bisa untuk digunakan sebagai wasilah pengobatan-pengobatan medis ya, dengan teknik-teknik tertentu. Makanya ini tergantung dari kemampuan si peruqyah, pengalaman si peruqyah dalam menangani kasus-kasus medis misalnya, atau kasus-kasus penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otot, saraf, tulang, dan lain sebagainya. Berarti bisa dikategorikan semua penyakit itu bisa dilakukan pengobatan dengan ruqyah, Betul, baik itu medis, non medis, betul. Jadi ruqyah itu bisa semua penyakit. semua penyakit. Ingat, peruqyah ini hanya memberikan pertolongan, Pertolongan. hanya memberikan pengobatan. Bukan Kesembuhan hanya milik Allah. iya, betul. Seperti itu. bukan teknik penyembuhan ya, Bu? Bukan. Ya. Jadi Berarti- bukan teknik pengobatan aja. Itu. Pengobatan. Penyembuhan hanya milik Allah. Nah, Bah, ini berhubungan sama ada SDG di channel YouTube Abah sendiri kan ada proses mediumisasi. Terus seolah-olah ada dari kalangan masyarakat itu tuh SDG kan itu bisa memasukkan dan mengeluarkannya cepat tuh, Bah. Betul. Nggak nyampe beberapa menit gitu. Betul. Tapi ketika ada proses ruqyah butuh sekali, dua kali, sampai mungkin berkali-kali Betul. untuk penanganan si makhluk itu yang bersarang di dalam tubuh keluar. Itu perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya itu masa. Berarti Waktu. Jadi kalau mediumisasi itu makhluknya baru dimasukin, dan juga masukinnya dia nggak sempat membuat ikatan, nggak sempat bersarang, dia hanya menempel aja. Oh, nempel. Makanya ketika ada kasus kesurupan misalnya, ini nggak berbicara mediumisasi ya, seseorang kesurupan. Kesurupan. Kesurupan ini karena ketempelan, itu 5-10 menit selesai, nggak perlu berkali-kali, karena sifatnya masih nempel, masih mudah. Kita bacakan beberapa ayat, doa Nabi, kita usap, itu keluar langsung. Kalau dia menempel. Nah, yang butuh proses ketika makhluknya itu udah tahunan di situ. Bikin kontrakan. Udah bersarang, punya kontrakan pula. Kadang ngundang satu kampung di badannya. Nah, itulah yang butuh proses seperti itu. Masya Allah. Karena kalau kita paksakan, yang pertama memerlukan waktu, energi yang kuat bagi si peruqyah. Yang kedua, kesian pasiennya juga. Pasti kelelahan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, kita melihat kondisi-kondisi seperti itu. Berhubungan dengan masa ya. Berhubungan dengan masa, berapa lama makhluk itu bersarang di dalam tubuh kita. Kalau mediumisasi kan paling cuman berapa menit, paling lama juga setengah jam, seperti itu. Tadi Abah nyinggung masalah masa itu berkaitan dengan simpul, Bah. Betul. Nah, sebetulnya simpul yang dibikin sama makhluk ketika merasuki dalam tubuh manusia itu gambarannya itu seperti apa, Bah? Simpul. Jadi dia itu ikatan-ikatan ya, yang berada di tulang atau persendian. Dia biasanya bersarangnya di persendian, seperti itu. Persendian, Dan ada di jalur-jalur aliran darah. jalur. Dia bersarangnya itu pasti di situ. Dan salah satu tempat yang digemari sama dia adalah lambung. Oh, Itu paling digemari sama dia. Tulang rusuk baik depan ataupun belakang, belikat itu paling disukai. Dan kasus-kasus tertentu, terutama kasus santet ini biasanya bersarangnya di pinggang. pinggang. Di Ini pinggang. ya, Pak. Ada juga beberapa makhluk kalau jenis hodam, penyakit ain itu bersarangnya di ginjal. Di ginjal. Maka kita bisa cek ketika ginjalnya itu kita pencet dengan baca ayat-ayat tertentu, dia bereaksi tidak nyaman atau bahkan sakit, nah berarti bisa dipastikan makhluk itu ada di Ada ginjalnya dia, seperti itu.
Jadi pengenalan terhadap tempat-tempat yang disukai makhluk di dalam tubuh manusia juga penting. Ada juga di motorik, di otak besar, seperti itu. Oke, jadi pada intinya, Bah, bisa saya simpulkan nih, kita sebagai umat Muslim harusnya ruqyah ini jangan dijadikan atau disebut sebagai pengobatan alternatif berarti ya? Bukan, ini inti. Inti malah ya, Bah. Inti. Harusnya seorang Muslim itu kalau mau berobat, Ruqyah. ya ruqyah dulu ya. Ruqyah. Jadi dalam Islam itu ada beberapa pengobatan yang dianjurkan ya. Selain ruqyah ada bekam. Ada bekam. Ada juga nih yang kita juga harus mulai merambah ini herbal. Herbal. Iya, herbal. Herbal ini tidak memiliki efek samping yang berat sebenarnya, beda dengan obat-obat kimia. Walaupun dia memang bedanya membutuhkan waktu dan proses. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan naturalisme, obat-obatan herbal gitu, yang sangat dianjurkan dan dia bisa menjadi wasilah kesembuhan kita. Seperti air zam-zam, buah tin, kurma, zaitun, habatus sauda, bahkan jahe dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Makanya umat Islam ini sebenarnya harus memiliki pengetahuan tentang obat-obatan herbal gitu yang sangat menunjang kesembuhan kesehatan badannya. Baik untuk pencegahan penyakit ataupun untuk terapi pengobatan. Seperti itu. Nah, paling enak itu sebenarnya ruqyah ini kita bisa melakukan semua gitu. Ruqyah itu kan teknik pengobatan melalui ayat Quran gitu. Iya. Kita baca Qurannya dapat pahala gitu kan. Dan selain itu kita juga boleh niatkan untuk kesembuhan kita gitu. Jadi banyak manfaat ketika seseorang mampu bisa membaca ayat Quran dengan baik dan benar gitu. Jadi begitu dia merasa gelisah, merasa khawatir terhadap sesuatu, udah kita tinggal baca ayat ruqyah, diniatkan untuk pengobatan. Kepala pusing, perut mual, misalnya kita bacakan ayat-ayat tertentu dalam rangka pengobatan. Jadi pencegahan pertama itu ruqyah aja, secara pribadi. Ada, Bah, kasus ini, Bang. Jadi tetangga saya dulu tahu-tahu gitu, temannya kan dibawa dia tergeletak, dibawa ke rumahnya. Udah dipanggil kiai, dibacain doa apa, nggak sembuh juga, Pak. Terus ini dia asalnya dari mana? Dari kebun. Oh, dikerasukan berarti. Nggak, jadi ceritanya dianggapnya kerasukan lah, karena manggil Ustad. Oke. Ternyata udah dijampein udah apa, nggak sadar-sadar. Sebetulnya dia dari mana? Dari kebun. Dari kebun. Ternyata mabuk. Mabok. Terus kategori mabok alkohol itu bisa diobatin sama ruqyah nggak, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nanti nunggu pengaruhnya hilang dulu baru sadar. Suruh tidur aja orang kayak gitu. Itu ternyata bangunnya apa udah tahu begitu sama Pak Ustadznya bukan dibacain doa ruqyah, diguyur makanya. Iya. Lagi pula biasanya kan kecium ya aroma alkohol dari mulut biasa. Nah, Ustadznya nggak mengenal itu, Bang. Jadi akhirnya sembuhnya bukan dengan doa ruqyah, air sember. Iya benar. Oke. Ini, Bah, satu lagi mengenai ruqyah ini kan tergolong jenis pengobatan. Namun Abah seringkali juga menyampaikan kepada kita murid-muridnya jangan sampai sekali-kali pengobatan ruqyah ini dijadikan sebagai profesi. Betul. Sebetulnya ini berkaitan dengan apa sih, Bang? Berkaitan dengan personal, berkaitan dengan seorang muslim secara personal. Jadi seorang muslim secara personal itu dia harus mampu meruqyah. Seperti itu. Apalagi ruqyah yang diajarkan Nabi itu simpel, baca Al-Fatihah. Siapa sih muslim yang nggak bisa baca Fatihah? Harus kita bisa baca. Wong sholat kita baca Fatihah. Ya? Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Betul. Jadi masing-masing kita tuh harus mampu meruqyah sebenarnya. Baik untuk diri sendiri ataupun orang lain ataupun keluarga kita sendiri seperti itu. Jadi di situ sebenarnya ditekankan. Makanya ruqyah bukan sebagai profesi karena setiap muslim bisa kok. Gimana jadi profesi? Kecuali bekam. Bekam itu profesi. Karena apa? Enggak semua muslim bisa ruqyah atau harus belajar bekam. Herbal juga sama, itu profesi. Kalian nggak semua memiliki pemahaman tentang obat-obatan herbal tadi. Tapi untuk ruqyah, setiap muslim harus punya. Itu gimana tidur ente terlindungi kalau ente nggak bisa ngeruqyah ketika mau tidur. Seperti itu. Jadi setiap kita itu harus bisa ruqyah. Jadi ingat, ruqyah itu jangan kita artikan secara sempit ya. Pengobatan,
Dia seorang ruqyah, itu juga ruqyah kan, kalau mau tidur baca apa? Itu kan ruqyah. Iya. Jadi ruqyah itu memang buat semua muslim. Nggak bisa dengan profesi. Kalau begitu profesinya semua ruqyah. Makanya ruqyah itu bukan sebagai profesi. Ini the last question ya, terakhir, pertanyaan terakhir, Bang. Ada beberapa orang pemahaman tentang dia tidak mau ruqyah karena memang ada hadis yang menyatakan apa namanya? Orang yang meruqyah dan diruqyah itu. Iya, akan ditolak persaksiannya. Iya. Gimana Mbak menyikapi itu? Itu sebetulnya hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Terus Jadi begini. Ini ada sedikit ajarin cara mengambil landasan hukum ya. lantas. Cara mengambil landasan hukum. Masya Allah. Ada satu hadis tentang ruqyah yang Nabi mengharamkan. Hadis tadi. Iya. Ada hadis tentang ruqyah yang Nabi membolehkan. Bahkan Nabi menjadi pelakunya. Iya. Ya. Berarti kan ada dua sumber yang saling bertolak belakang. Iya. Iya. Yang satu boleh, yang satu yang satu boleh, yang satu melarang. Ini kan bertolak belakang. Seolah-olah mereka apa ya? Bertolak belakang, seolah saling berselisih. Berselisih. Nah, ulama ketika mendapati situasi seperti ini, mereka mentorikotul jam'i. Torikotul jam'i adalah menggabungkan dua unsur tadi. Digabungkan. Sehingga muncullah satu kesimpulan atau landasan hukum, ada ruqyah yang dibolehkan. Ada ruqyah yang dilarang. Ketika digabungkan itu. Nah, sekarang apa ruqyah yang dibolehkan? Ketika kita meruqyah dengan menggunakan ayat Quran. Dan yang dilarang ketika kita meruqyah dengan menggunakan jampe-jampe atau mantra. Sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah. Oh, Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Dua dalil ini udah nggak bertentangan. Oh. Jadi yang dimaksud yang meruqyah dan diruqyah masuk neraka, nggak diterima sholat dan lain sebagainya itu ketika menggunakan ruqyahnya jampe-jampe atau mantra, bukan ayat Quran yang dipakai. Sedangkan yang dibolehkan yang sesuai contoh Nabi dan juga para sahabat adalah dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Sehingga dari thariqatul jam'i tadi kita bisa ngambil kesimpulan. Ada ruqyah yang dilarang yang namanya ruqyah syirkiyah yang di dalamnya mengandung unsur syirik. Tapi kalau ruqyah syariah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan contohnya dari baginda Rasulullah SAW, itulah yang dianjurkan. Bisa begini nggak, Bah? Tadi kan Abah di awal cerita tentang asal ruqyah itu. Dulu dari zaman jahiliyah, sebelum bahkan sebelum Nabi lahir. Betul. Ya. Itu ada ruqyah juga, cuman itu adalah prakteknya bisa dikatakan budaya orang jahiliyah pada waktu. Mungkin hadis itu merujuk ke sana ya, Bah. Betul sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Lumayan pinter ya, Pak. Oke, teman-teman, demikianlah bincang-bincang dengan Abah mengenai tentang ruqyah. Dan mudah-mudahan edukasi ini menjadi titik terang bagi kita yang berada di posisi tadi mempersalahkan hadis nih. Ada yang boleh, ada yang takut-takut karena memang khawatir persaksiannya ditolak katanya. Padahal ulama sudah mendapatkan atau menggabungkan itu dengan membagi dua karakter ruqyah syariah dan syirkiyah. Mudah-mudahan dari tayangan ini kita semua bisa mengambil hikmahnya dan juga menjadi muslim yang pintar dalam mengambil syariat Islam. Abah, jazakallahu khairan katsiran atas bincang-bincangnya, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dan juga teman-teman yang menyaksikan ini mendapatkan manfaatnya. Amin. Abah, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, kita tutup dulu, Pak. Kita tutup sama-sama dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di Syiar Dalam Gelap. SSDG Tangerang Raya, Tangerang Baru, bersatu untuk maju. Hebat.